Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, kita bersyukur dan memuji Tuhan bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya mendengar firman itu sesuatu yang sangat penting, sebab iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah di hari ini, untuk waktu dan kesempatan yang sungguh berharga di mata Tuhan, untuk kami kembali mendengarkan suara-Mu, mendengarkan nasihat-Mu dalam menjalani hidup ini. Karena itu hamba berdoa, Roh-Mu yang kudus tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Mazmur 57 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang kedua. Firman-Nya berkata demikian, "Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamu-lah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayap-Mu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu." Demikian kebenaran firman Allah hari ini yang intinya mengajar dan menasihati kita mengalami pertolongan Tuhan. Saya percaya kita semua berharap mengalami pertolongan Tuhan. Saya percaya ketika kita mengalami pergumulan, persoalan dan kesulitan dalam hidup, kita ada penyakit, saya percaya kita berharap untuk kita mengalami pertolongan Tuhan. Demikian juga yang dialami oleh sang pemazmur. Dia sangat berharap untuk mengalami pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Dan ternyata dia memang betul mengalami pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Dari sini kita akan belajar dari sang pemazmur bagaimana mengalami pertolongan Tuhan. Apa yang dituntut dari saudara dan saya, apa yang harus saudara dan saya buat supaya kita mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Setidaknya ada 3 hal yang saya pelajari dari nats ini, teladan dari sang pemazmur dalam mengalami pertolongan Tuhan. Yang pertama dalam ayat 2 dan 3, "Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamu-lah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayap-Mu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang Maha Tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku." Di sini kita melihat yang dilakukan oleh sang pemazmur supaya mengalami pertolongan Tuhan adalah memohon pertolongan Tuhan. Bagaimana kita mengalami pertolongan Tuhan kalau kita tidak memohon pertolongan Tuhan? Jadi hal yang pertama yang dituntut dari kita supaya mengalami pertolongan Tuhan, kita dituntut untuk memohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa untuk minta pertolongan Tuhan. Karena ketika saudara dan saya tidak meminta pertolongan Tuhan, bagaimana Tuhan akan menolong kita? Kita tidak minta pertolongan Tuhan, itu artinya kita tidak butuh pertolongan Tuhan. Jadi kita belajar supaya kita mengalami pertolongan Tuhan, apakah pergumulan hidup kita, persoalan hidup kita, kesulitan hidup kita, penyakit kita, ya kita harus memohon pertolongan Tuhan. Seperti pemazmur, "Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku. Aku berseru kepada Allah yang Maha Tinggi." Doa adalah sarana untuk kita memohon pertolongan Tuhan. Tapi juga doa merupakan bukti bahwa kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Jadi mari kita belajar supaya mengalami pertolongan Tuhan. Yang pertama kita harus memohon pertolongan Tuhan. Yang kedua dalam ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-10. "Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa." Aku mau bersyukur kepadamu. Di sini kita melihat sang dilakukan oleh sang pemazmur supaya mengalami pertolongan Tuhan adalah mau bersyukur kepada Tuhan.
Kita tidak hanya bersyukur kepada Tuhan pada waktu sudah mengalami pertolongan Tuhan. Sebelum kita mengalami pertolongan Tuhan dan kita berharap pertolongan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, kita belajar untuk mau bersyukur kepada Tuhan. Jadi bersyukur kepada Tuhan itu akan mendekatkan kita kepada apa yang menjadi kerinduan kita. Kalau kita dalam keadaan sakit, kita meminta pertolongan Tuhan, dan kita mau bersyukur atas apa yang terjadi dalam hidup kita, sesungguhnya dengan bersyukur, maka itu akan mengkonkretkan apa yang menjadi doa dan kerinduan kita. Jadi tidak hanya bersyukur pada waktu kita sudah mengalami pertolongan Tuhan, kita pun tetap bersyukur kepada Tuhan setelah mengalami pertolongan Tuhan. Tapi juga sebelum mengalami pertolongan Tuhan, kita juga belajar bersyukur. Kita mensyukuri apa yang terjadi dalam hidup kita. Karena dengan mensyukuri apa yang terjadi dalam hidup kita, sesungguhnya kita sedang berkata bahwa Tuhan punya maksud, punya rencana mengizinkan ini terjadi. Dan itu akan memudahkan kita mengalami pertolongan Tuhan ketika kita bersyukur. Jadi hal yang kedua dalam mengalami pertolongan Tuhan, mau bersyukur kepada Tuhan. Karena saya percaya ketika kita bersyukur kepada Tuhan, maka pertolongan Tuhan itu dinyatakan dalam hidup kita. Yang ketiga dalam mengalami pertolongan Tuhan, ayat 11 dan ayatnya yang ke-12. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Sang pemazmur berkata, sebab kasih setiamu besar sampai ke langit. Di sini kita melihat hal yang ketiga dalam mengalami pertolongan Tuhan. Supaya kita mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup kita, kita harus percaya akan kasih setia Tuhan yang besar. Kita harus percaya bahwa kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Jadi ketika kita percaya bahwa kasih setia Tuhan itu besar, sekali Dia mengasihi kita, Dia akan tetap mengasihi kita. Dan kalau Dia mengasihi kita, tidak mungkin Dia tidak menolong kita. Tidak mungkin Dia tidak memberi solusi kepada kita. Tidak mungkin Dia tidak memberi kesembuhan kepada kita. Jadi hal yang ketiga, supaya mengalami pertolongan Tuhan, kita percaya akan kasih setia Tuhan. Bahwa sekali Tuhan mengasihi kita, seterusnya dan selamanya Tuhan tetap mengasihi kita. Kita mau berbuat apa saja, lakukan apa saja, Tuhan tetap mengasihi kita. Dan Dia seringkali mengizinkan kita mengalami itu dalam hidup untuk membentuk kehidupan kita, karakter kita. Jadi supaya mengalami pertolongan Tuhan, kita belajar untuk percaya akan kasih setia Tuhan yang besar dalam hidup kita. Dan kepercayaan kita akan kasih setia Tuhan inilah yang membuat kita mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang mengajar kami mengalami pertolongan Tuhan. Supaya kami mengalami pertolongan Tuhan, ajarlah dan tolonglah kami. Supaya kami memohon pertolongan Tuhan. Ajar dan tolong kami supaya kami mau bersyukur kepada Tuhan. Tidak hanya pada waktu mengalami pertolongan Tuhan, tetapi sebelum mengalami pertolongan Tuhan pun, kami dituntut supaya bersyukur kepada Tuhan. Dan tolong kami untuk kami percaya akan kasih setia Tuhan yang besar dalam hidup kita. Kami percaya Tuhan tidak mungkin membiarkan dan meninggalkan kami. Roh-Mu yang kudus tanamkanlah, meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah, dengan berkat-berkat jasmani maupun berkat-berkat rohani. Yang sakit hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.